Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Masih mau bahas isu tentang penyerangan yang dialami oleh Reflin Harun dan kawan-kawan? Kalau aku udah bosan. Udah bosan. Jujur aku udah bosan, udah muak. Ku buka YouTube yang nongol itu. Buka TikTok nongol itu. Ku buka Instagram itu juga yang nongol. Dan tahu kalian ya, dengan berkembangannya isu mengenai penyerangan ini, salah satu orang yang keberatan adalah Refli Harun. Kenapa bilang? Dia keberatan karena apa? Karena nggak ada lagi yang mengangkat isu Fufu Fafa. Kenapa kalian bahas ini? Pikirnya gitu kan, Fufu Fafa lo, jangan lupa Fufu Fafa. Itu diakuinya di LC, biar tahu kalian, diakuinya. Saya melihat bahwasanya semenjak ada kejadian itu, banyak konten kreator dan YouTuber nggak mau lagi bahas Fufu Fafa. Aduh, nampak kali motivasinya kan. Memang ini manusia ya yang paling senang berselancar di atas masalah Fufu Fafa. Aku tanda tanya Refli, entah kau yang bikin. Nanya aku ya, nanya. Bisa kan nanya kan? Kan gampang aja tinggal jawab iya, tidak. Atau kok kenal sama yang bikin? Kok jadi risau kau? Kenapa kok kau keberatan orang nggak mau bahas Fufu Fafa? Ya sudah maklum kau, sudah mengerti kau ya. Sudah dari sononya yang namanya netizen bahas yang panas-panas. Karena apa? Udah muak, udah enak bahas Fufu Fafa, nggak terbukti. Dan tahu kalian, isu Fufu Fafa tenggelam, muncul isu penyerangan, yang disalahkan siapa? Tetap juga yang bikin Fufu Fafa, Gibran. Apalagi si Ferdinand Hutahian kemarin itu, ya kan? Yang diserang Fufu Fafa, pembuat Fufu Fafa yang bikin keonaran. Mas Gibran, maaf ya, situasi Anda belum aman. Karena apapun situasi di negeri ini yang terjadi, selalu dikaitkan dengan Anda. Ya, jujur aja gue bilang, ya kan, orang ini masa kayak gitu beraninya sama anak kecil lah. Karena apa? Ngelawan yang di sampingnya mana berani dia. Lawanlah Prabowo kalau berani. Ternyata kecil-kecil cabai rawit, ya kan, kecil-kecil itu yang paling menggigit. Karena tahu orang itu, walaupun kecil-kecil si Gibran ini nggak dapatan orang ini gara-gara ini. Ini si Gibran ini salah satu yang akan mematikan langkah-langkah orang ini. Udah dengar berita kalian? Kalau sebentar lagi Din Samsudin akan diminta keterangannya sama polisi. Udah dengar belum? Makanya baca berita. Ya. Jadi pihak kepolisian akan memanggil beberapa orang yang hadir di dalam forum tersebut. Ingat ya, jangan menanggapinya dengan sumbu pendek. Jangan kalian bilang, kenapa yang diminta keterangan bukan para tersangka. Dengar ini, keterangan itu diminta ya, pertama kepada tersangka, yang kedua kepada korban, ketiga kepada saksi. Gitu. Makanya sumbu pendek jangan dipakai. Dikit-dikit yang kalian salahkan kepolisian, dikit-dikit yang salah kepolisian, kan begitu, ya kan? Jadi mungkin dia ingin tahu apa sebetulnya yang menjadi pemicu dari pertemuan tersebut, penyerangan tersebut, ya. Tapi sebelumnya ya, aku tunjukkan dulu video ini, mana tahu ada kaitannya dengan Din Samsudin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.
waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau. Maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya, makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klub itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya ya perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Udah kalian dengar? Jadi udah tahu lah inti pertemuannya kan? Jadi Bapak Polisi tolong ya video yang tadi pertanyakan dulu mengenai pertemuan mereka. Sama Pak Din Samsudin, Said Didu, kira-kira gimana? Ada nggak pembahasannya sama dengan dibahas Abraham Samad tadi? Udah ngerti kalian kan apa maksud dan tujuan orang itu? Maksud dan tujuan orang itu ya memang betul ya untuk melakukan sesuatu yang ya bisa dikatakan yang mengekspresikan keberingasan mereka ya untuk mereka lampiaskan kepada Joko Widodo ya, kepada Bapak Presiden kita yang terhormat ya. Ini biar tahu kalian, ini kan kumpulan manusia-manusia yang sakit hati sama Jokowi semua. Hampir semua ini. Apalagi tadi itu Abraham Samad, biar tahu kalian. Ternyata ku cek and recheck, ternyata dia adalah salah satu orang yang sakit hati sama pemerintah. Karena dia diberhentikan dari KPK. Diberhentikan karena kasus, bukan gara-gara memang pemerintah yang memberhentikan kau tanpa alasan. Karena kasus. Sama si Bambang Wijanarko, Bambang apa?
Aduh. Yang satu gara-gara masalah apa ya? Pokoknya ada masalah lah orang ini ya. Yang satu lagi kalau tidak salah menyuap saksi atau mempengaruhi saksi. Oh, kalau Bambang W itu, Bambang Widianto kalau nggak salah, Bambang W itu dia itu mempengaruhi saksi ya. Jadi mereka itu adalah contoh-contoh pimpinan KPK yang memang sebetulnya harus diganti ya kan, karena memang mereka tidak memiliki kredibilitas di dalam bertugas ya. Tapi ketika mereka diberhentikan sakit hati. Refli Harun begitu juga, ternyata makin lama tidak ada kemajuan dari BUMN yang dipimpinnya, diberhentikan sakit hati. Syed Didu begitu juga, dari 2015 dia diberhentikan sampai sekarang 9 tahun masih nyimpan sakit hati dia. Dan ada juga beberapa orang yang memang bukan pecatat sih sebetulnya, tapi mereka itu bisa dikatakan orang-orangnya Prabowo dulu ya, yang tidak bisa sekarang di dalam lingkarnya Prabowo. Karena apa? Karena ada orang-orang Jokowi. Sakit hati mereka, sakit hati gitu dia ya. Jadi diusut juga itu Bapak Kapolda, apa namanya, Bapak Kapolda ya, kalau bisa bapak-bapak yang ada di kepolisian daerah ya, tolong juga diperiksa video Abraham Samad tadi ya. Apakah video tersebut juga ya mengandung unsur yang membahayakan negara ya. Kalau kau bilang sih memang itu sangat membahayakan ya. Jadi makanya aku bilang, kalaupun ada gerakan-gerakan penyerakan seperti itu berarti mungkin bagi aku ya, mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah menganggap kalian itu sudah ditaraf membahayakan. Karena apa? Karena kalian itu racun. Aduh. Itu dia. Jadi Bapak Din Samsudin, nanti kalau misalnya kau ya, misalnya dimintai keterangan oleh kepolisian, tolonglah ya, tolong berikan keterangan yang sejujur-jujurnya, jangan ditambah-tambahi. Kemarin kalian bilang polisi tidak tahu, rupanya polisi ada di dalam. Kalian katakan polisi tidak hadir, rupanya polisi hadir. Ya, dan sekarang biar tahu kalian ya, inilah profesionalitasnya kepolisian. Karena apa? Karena ternyata sudah ada 30 anggota polisi yang diperiksa. Jadi itu dia. Jadi jangan kalian itu selalu menuding negara, selalu menuding pemerintah, selalu menuding penguasa yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Ya gitu ya. Ku bilang sama kalian ya, negara tidak peduli dengan hidup matinya kalian. Mau hidup mati. Yakin aku, meninggal salah satu dari kalian, nggak ada orang itu yang mau melayat, nggak ada. Makanya aku bilang ya, kalian aja yang terlalu berkuar-kuar. Karena gini, orang biasanya yang gonggongannya makin keras, biasanya itu mendapatkan perhatian paling banyak. Makanya sengaja menggonggong orang ini keras-keras. Ya, karena apa? Bagi kami kalian itu betul-betul adalah ya orang-orang yang memberikan nilai-nilai negatif terhadap bangsa ini. Ya, nggak perlu track record kalian itu ku umbar satu persatu ya. Nggak perlu ya. Mulai dari pecatan, mulai dari pemimpin demo yang harusnya dia pemuka agama. Ya, dari seorang militer menjadi pelaku makar. Setelah itu juga ada salah satu dari kalian dari adalah orang yang sempat aktif di dalam organisasi terlarang. Udahlah, isinya itu semua. Kalian aja mengaku bahwasanya ada yang telepon. Gimana Pak Gatot Nurmantio datang? Berarti tambahan satu lagi itu. Aku cukup lah ya tentang masalah penyerangan ini, cukup sampai di sini aja ya. Udah bosan kali aku membahas orang-orang ini. Tapi gimana pun juga ya, aku bilang sama kalian ya, jangan pernah kalian percaya dengan kesaksian orang ini. Ya, orang-orang seperti ini rela berbuat dosa, rela berbuat bohong, rela lakukan tipu-tipu hanya untuk mencapai apa yang apa yang menjadi cita-cita mereka.
Itu dia. Siapa ketuanya itu? Tata Cassandra, iya kan? Kalau nggak salah 2019 kemarin itu di pembelanya siapa? Dia Bapak Prabowo, tim pemenangan kalau nggak salah. Kenapa sekarang nggak? Karena tak tahu dia, ya kan? Kalau misalnya aku gabung, ya kan, ini akan berbahaya bagiku. Kalau kemarin kan yang menunggang, yang nompang sama Bapak Prabowo kan orang-orang kalian. Ya, kalian nompang, ya, kalian itu digendong sama Pak Prabowo karena apa? Kalian menggendong kepentingan kalian masing-masing. Kalian menggendong masalah kalian masing-masing. Jadi sekarang kalau kalian gabung di dalamnya itu artinya kalian takut nanti ya kan masalah kalian itu akan terbuka, aib kalian terbuka. Itu dia. Ya, jadi jangan kalian bilang negara tidak hadir. Buktinya itu polisi 30 diperiksa, ya kan? Bukti paling nyata gini, ya. Kalau memang kepolisian bermain, kenapa harus ada yang ditangkap? Dilepas dong. Gampang kan bilang aja orangnya lari. Sekian banyak itu yang nggak ada ketangkap. Iya, nggak tahu entah kemana. Kalian sebagai polisi dari di mana profesionalisme kalian? Kami sudah bekerja keras. Bisa jadi jawab sama kepolisian kita seperti itu kan? Tapi ini enggak, ya. Ini menjawab bahwasanya tuduhan-tudingan yang kalian berikan, kalian stempelkan kepada kepolisian Republik Indonesia itu salah besar. Memang ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal melenceng kan begitu, tapi kan itu oknum sama kayak kalian. Kalian kan oknum. Iya kan? Oknumnya kalian, oknum dari bangsa ini. Ya. Namanya bangsa Indonesia selalu berpikir kemajuan dan kesuksesan, ya, keberhasilan atas bangsanya sendiri. Tapi kalau kalian kan enggak, malah sebaliknya yang kalian harapkan. Makin rusuh bangsa ini makin dapatan kalian. Makin hancur bangsa ini makin dapatan kalian. Kutanya dulu sama kalian, pesanan siapa sih? Enggak usah tanya-tanya siapa aktor di belakang para penyerang tersebut. Sekarang kutanya sama kalian, siapa aktor di belakang kalian? Jawab jujur aja lah. Siapa pendana kalian? Dan apa motivasi dan tujuan kalian? Berulang kali gue bilang, ya, orang ini jujur, gue bilang sama kalian, ya, selama 5 tahun nanti, posisi Bapak Gibran Raka Buming Raka, gue bilang sama kalian, ini belum tentu aman. Karena apa? Karena mereka akan melakukan serangan-serangan terus kepada Bapak Gibran, ya. Karena mereka tahu bahwasanya power dari seorang wakil presiden itu lemah dibandingkan dengan presidennya. Ya, tapi belum tentu. Belum tentu. Karena Gibran ini wakil presiden beda ini, ya. Kalau misalnya ya presiden Presiden SBY, ya. SBY diambil JK, ya kan, karena dia ingin mengambil suara dari timur. SBY ngambil Budiono. Nggak perlu. Karena apa? Karena figur dia sudah kuat kan begitu kan. Nggak perlu pun ada wakil presiden sebetulnya waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah 2009 ya dia bisa menang. Karena apa? Figur dia, ketokohan dia sudah kuat gitu loh. Makanya dia mendapatkan suara 60%. Kan begitu. Nah Prabowo jujur saja, kalau tidak ada Gibran, gue bilang sama kalian, itu bisa si Ganjar yang menang. Apalagi kalau sudah di-endorse Bapak Jokowi, kan begitu. Ini kan faktornya Gibran itu kan ada efek Gibran efek. Ya, kenapa kita tidak bisa pungkiri? Karena apa? Karena Prabowo ya ingin memastikan bahwasanya, ingat ya, Prabowo mengambil Gibran ingin memastikan bahwasanya dia ya akan memberi garansi kepada rakyat Indonesia bahwasanya dia akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Joko Widodo. Gitu. Ingat ya, Bapak Prabowo itu orangnya nggak busuk, tidak sebusuk ya. Dia itu mantan Danjen Kopassus, tapi dia tidak sebusuk mantan Danjen Kopassus yang satu lagi, yang pernah bikin apa itu, melakukan makar itu, yang ada kasusnya pemilikan senjata api ilegal, yang kumis-kumis itu. Ya, dia itu orangnya memegang janji. Karena apa? Sekarang gini, nggak ada yang perlu diragukan lagi. Tidak ada alasan
Presiden Prabowo, Presiden terpilih Prabowo untuk menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Ya, tidak ada alasannya. Karena apa? Gimana pun juga dia tahu ya bahwasanya seorang Gibran itu adalah, bisa dikatakan itu adalah jimat dia, sehingga dia bisa menang jadi presiden periode 2024-2029. Itu jimatnya itu. Ya kan? Kalau orang di sana keluar keluar di media sosial mengatakan bahwasanya Gibran akan digantikan Puan Maharani. Oh, itu mimpi. Gibran akan digantikan oleh Anies Baswedan. Oh, itu halusinasi. Iya kan? Kalau dibilang katanya Puan menjadi penggantinya si Gibran, masih masih agak menjual gitu loh. Masih agak ada kemungkinan gitu ya, tapi nggak bisa ya, karena memang ini misalnya karena Puan itu lebih berbobot, yaitu ketua DPR kan begitu. Nah, Anies, apa yang dia bisa diharapkan dari seorang Anies? Bagus-bagus aja lah kita, bah. Ya kan, itu dia ya. Jadi tolong usut tuntas ya, Bapak Kepolisian ya. Dan ingat ya, kalau misalnya memang tidak terbukti ya ada dalang di balik penyerangan ini, dan penyerangan ini terjadi oleh karena memang dari niat mereka sendiri, ya jangan sampai salahkan polisi. Orang ini kan begitu, ya kan? Ya sah-sah aja dong kalau orang misalnya menjawab, siapa yang membayar kalian? Nggak ada. Siapa yang nyuruh kalian? Nggak ada. Jadi kenapa kalian melakukan penyerangan? Kesal. Sama siapa kau kesal? Orang-orang itu. Kenapa kau kesal sama orang itu? Mereka pengkhianat. Oh iya juga ya. Jadi jangan ya kan, ingat, satu-satunya pasal yang bisa dikenakan kepada orang-orang itu ya adalah pasal pengrusakan lainnya, enggak. Tidak melakukan penyerangan. Ya kan? Tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan ancaman. Ya, itu dia. Itu makanya aku bilang, udah tenang-tenang aja lah kalian. Ya, iya memang ya, kalau ada pasal penganiayaan, tapi kan nggak semuanya. Ya kan, ya siapa yang memukul itu yang dikenai pasal. Maksudnya 3 orang yang tertangkap itu, yang kuncir itu, ya, dia kan nggak melakukan penganiayaan, dia cuma pengrusakan aja. Kalau yang lain mungkin adalah ya penganiayaan gitu, ya kan. Oke lah dulu ya. Jadi tolong ya, video mengenai Abraham Samad itu, aku rasa itu sudah menjadi referensi bagi kita semua. Ya, apa yang akan mereka lakukan dan apa menjadi rencana mereka. Oke, salam NKRI, NKRI Negara Mati.